فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس khonafidina azakumullah. Kita sekarang sebagaimana yang dimaklumi bersama, hidup di suatu masa yang di dalamnya banyak terjadi berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan agama. Zamanul fasad, masa-masa yang penuh dengan kerusakan. Zamanul fitan, masa-masa yang penuh dengan fitnah-fitnah. Kathurat fihi asyubuhat, tersebar luas dan banyak di dalamnya perkara-perkara syubhat. Wantasyarat fihi asyahawat, dan tersebar luas perkara-perkara syahwat. Wa kathura fihi syarr, banyak sekali terjadi kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan padanya. Sampai pada satu kenyataan ya khonafidina azakumullah, al-haq, kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, gharibun indan nas, menjadi perkara yang asing, yang aneh tengah-tengah masyarakat. Qalla fihimul khair, sedikit sekali, jarang sekali kebaikan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Wa qalla fihi ahlul khairi wal haq, dan semakin sedikit, semakin minoritas ahlul khair, orang-orang yang baik, dan juga ahlul haq, orang-orang yang benar. Bahkan sampai pada titik khonafidina azakumullah,
Al-haq itu bukan semata-mata asing. Tetapi al-haq itu muharab. Sesuatu yang diperangi. Sesuatu yang dimusuhi. Sesuatu yang hendak dimusnahkan. Dihancurkan dari muka bumi ini. Ahlul haq. Orang-orang yang di atas kebenaran adalah orang-orang yang dijadikan sebagai sasaran tembak seluruh ahlul batil. Dari kalangan kufar, orang-orang kafirnya, atau dari kalangan kaum munafiqin, ahlul bid'ahnya, atau dari kalangan al-fussaq, ahli maksiatnya, atau dari kalangan al-juhal, orang-orang jahilnya. Semua panah tertuju kepada ahlul haq. Semuanya berupaya untuk memusnahkan mereka, membinasakan mereka dari muka bumi ini. Diperangi dari semua sisi. Diperangi dari semua lini. Dalam semua hal, dalam semua bidang. Al-haq wa ahluh. Al-haq dan ahlul haq. Betul-betul diperangi oleh semua pihak. Di zaman sekarang ini kita bisa semakin yakin akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Tatkala membaca riwayat ini, kita mengatakan shadaqa Rasulullah SAW. Di zaman sekarang ini pun, kita semakin yakin akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Tatkala memberitakan kepada kita fitan katsirah, fitnah yang sangat banyak, yang sangat dahsyat. Tatkala beliau mengatakan badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muzlim, hendaklah kalian bersegera untuk beramal mendahului fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, atau yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya telah kafir. Atau sorenya mukmin, paginya telah kafir, dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Tatkala mendengar sabda demikian, kita mengatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitan katsirah qad waqa'at. Terlalu banyak fitnah terjadi. Dan terlalu banyak pula korban fitnah berjatuhan. Yang dulunya orang yang saleh berubah menjadi fasik saleh. Dulunya seorang sunni salafi, sekarang menjadi hizbi. Dulunya orang yang betul-betul taat beragama, sekarang sudah jauh dari pimpinan agama. Wallahul musta'an. Itu kondisi zaman yang harus dihadapi oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang harus dihadapi, bukan diratapi. Dalam kondisi yang semacam ini, salah satu bimbingan Rasulullah SAW yang harus diperjuangkan oleh kaum muslimin ahlul haq ialah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan perkara yang baik, melarang dari perkara yang munkar. Terus menyuarakan ini dengan dakwah ilallah, dakwah ilal haq, dakwah ila sunnah, at-tahdhiru minal bid'ah, at-tahdhiru min ahlil bid'ah. Dengan berdakwah kepada Allah, menyerukan kebenaran, menyerukan kepada sunnah, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Itu satu bimbingannya Rasul SAW. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
Bagaimana ketentuannya? Bagaimana kaidah-kaidahnya? Bagaimana pula sifat-sifat orang yang menjalankannya? Pembahasannya telah lalu. Namun di sini ada satu perkara penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin ahlul haq, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Satu perkara prinsip ini ialah la yakhafu fillahi laumata laim. Dia tidak takut dengan siapapun. Tidak takut dengan celaan siapapun. Tatkala dia memperjuangkan agama Allah, tatkala mendakwakan al-haq, la yakhafu fillahi laumata laim. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menjadi pembahasan kita kali ini pada bab yang ke-26. Yang dikatakan oleh muallif hafizahullah, ma yanbaghi an yakuna alaihi al-alim min as-sad'i bil haqq. Sesuatu yang menjadi keharusan, menjadi kewajiban seorang alim dalam bentuk as-sad'u bil haqq, menyuarakan kebenaran, memerintahkan kebenaran, menampilkan kebenaran. Idza lam yakhsha talafa nafsihi, apabila dia tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Depannya muallif. Kemudian beliau hafizahullah membawakan hadis an Abi Nabrah, dari Abu Nabrah Mundhir ibn Malik ibn Qut'ah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama khatiba, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit berdiri berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Fakana fima qal, di antara yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya ketika itu, beliau bersabda, ala la tamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza 'alimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, ingatlah, perhatikanlah, la tamna'anna rajulan haibatun nas, jangan sampai mencegah seseorang rasa segan dia kepada orang lain. Haibatun nas, azamatuhum, keagungan orang lain, kedudukan orang lain, atau rasa takut kepada orang lain, atau segan kepada orang lain. Jangan sampai mencegah seseorang dari kalian rasa segan, rasa takut kepada orang lain yang punya kedudukan dan semisalnya. Ayyaqula bihaqqin idza 'alima, untuk mengucapkan, untuk menyuarakan kebenaran bila dia mengetahui al-haq tadi. Qala, katanya Abu Nabrah, fabaka Abu Sa'id, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tatkala menyampaikan riwayat ini, beliau baka, menangis. Wa qala, seraya menyatakan, qad wallahi, sungguh demi Allah, ra'aina asya'a, kami melihat, mengetahui banyak perkara. Fahibna, tapi kami takut, tapi kami segan, tapi kami tidak berani berbicara, tidak berani menyuarakan al-haq padanya. Itu maknanya. Dikatakan oleh Syekh, rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahihun wa Ibnu Majah. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dengan lafaz, kata Rasulullah SAW, ala la yamna'anna ahadakum haibatun nas. Perhatikan, sungguh-sungguh jangan sampai mencegah seseorang pun di antara kalian rasa takut, rasa segan kepada orang lain. Ayyaqula bihaqqin idza ra'ahu aw syahidah, untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan al-haq bila dia melihat al-haq tadi atau menyaksikannya. Fa innahu la yuqarribu min ajal, sebab menyuarakan al-haq itu tidak akan mendekatkan kita kepada kematian. Wala yuba'idu min rizqin, tidak pula menjauhkan kita dari rezeki. Ayyaqula bihaq, ketika dia mengucapkan, menyuarakan al-haq tadi. Au ayyadhkura bi'azim, atau dia menyebutkan penyimpangan-penyimpangan orang besar. Hadis ini Allah sangat jelas maknanya. Di dalamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada para sahabatnya, sekaligus bimbingan bagi seluruh umatnya, terutama para duat, para dai-dai ilallah, orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasul memerintahkan mereka untuk senantiasa menyuarakan al-haq. Ayyaqula bihaqqin. Ketentuannya idza alimah, kalau dia mengetahui itu al-haq. Dalam lafaz yang lain, idza ra'ahu, dia melihat itu al-haq. Au syahidahu, dia menyaksikan itu al-haq. Diperintahkan untuk menyuarakan kebenaran, walaupun di situ ada orang-orang yang agung, ada orang-orang yang besar, ada orang-orang yang punya kedudukan, yang punya pamor, yang punya kemasyhuran, yang mungkin dia segan kepadanya, atau pekewuh kepadanya, atau tidak enak dengan dia, atau takut kepadanya. Diperintahkan untuk senantiasa menyuarakan al-haq. Dan Rasulullah SAW pun meyakinkan para sahabatnya, sekaligus meyakinkan orang-orang yang melaksanakan dakwah di tengah-tengah umatnya, menyuarakan kebenaran itu tidak akan mendekatkan kamu pada ajal, juga tidak akan menjauhkan rezeki kamu. Jangan khawatir. Kalau memang belum ditakdirkan mati, walaupun engkau menyuarakan al-haq selantang apapun, setegas apapun, di hadapan orang-orang yang seperti itu, tidak bakal mati. Tidak bakal dijemput ajal engkau. Engkau pasti akan selamat dari gangguan-gangguan mereka. Walaupun engkau diam di rumah, tidak mau berdakwah, tidak mau menyuarakan al-haq, walaupun kamu diam, kalau sudah takdirnya mati, ya mati. Barakallahu fikum. Artinya jangan takut mati. Berisiko memang, tapi jangan takut mati. Jangan takut mati. Dikarenakan menyuarakan al-haq itu tidak akan mendekatkan kamu kepada ajal. Semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin. Jangan takut kiri. Jangan takut ditinggal oleh semua orang. Jangan takut tidak ada yang menjamin kehidupan kamu. Menyuarakan al-haq itu, barakallahu fikum, tidak akan menjauhkan kamu dari rezeki. La yuba'idu min rizqin, tidak akan menjauhkan dari rezeki. Ini prinsip. Di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang menyimpang, di tengah-tengah masyarakat yang rusak, banyak tokoh-tokoh, para ulama, orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, baik dari kalangan pejabat, dari kalangan para umara, atau kalangan orang yang punya ilmu, para ustadz, para dai, para kiai,
dan segala macamnya yang menyimpang. Prinsip, suarakan kebenaran. Barakallahu fikum. Prinsip ini merupakan prinsipnya kaum beriman. Sifatnya orang-orang mukmin yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Sifatnya azillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lunak, rendah hati kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Tidak mengkhawatirkan cemoohan orang yang mencemooh. Gangguan orang yang mengganggu. Orang-orang yang menyelisihi. Orang-orang yang menentang. Tidak takut. Selama mereka di jalur al-haq. Selama mereka menyuarakan al-haq. La yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Sifatnya orang yang beriman. Sifatnya orang yang beriman. Dikatakan la yakhafuna laumata laim. Ini pula ya khonafidina azakumullah, merupakan perintah Allah langsung pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasul diperintahkan untuk as-sad'u bil haqq, menyuarakan kebenaran, menampilkan kebenaran di tengah-tengah kaum musyrikin. Disebutkan itu di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Hijr. Ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fasda' bima tu'mar. Wa'arid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar. Hendaklah engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam menampilkan, menyuarakan apa yang diperintahkan kepada kamu. Dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrikin. Itu perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. As-sad'u bil haqq fasda' bima tu'mar di sini ada yang memaknakan izharu ma yu'mar. Ayatnya menampilkan, memunculkan apa yang diperintahkan kepada beliau. Ada pula yang memaknakan izharuddin, menampilkan, menampakkan, menyuarakan agama Islam ini. Ada pula yang menafsirkan izharus syariah, menampakkan, menampilkan, menyuarakan syariat ini. Ada pula yang memaknakan muwajahatul musyrikin, menghadapi dengan lantang, menghadapi dengan jantan semua orang-orang musyrikin. Bisa menghadapi dengan hujjah wal bayan. Kalau dengan fisik, menghadapi mereka dengan as-sayf was sinan, dengan pedang dan tombak pada masanya, pada waktu jihad fisabilillah. Itu fasda' bima tu'mar. Perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menyuarakan agamanya, menyuarakan syariatnya, menyuarakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menampilkannya, memunculkannya, jangan menyembunyikannya.
Itu prinsip. Ini pula ya para betina azakumullah merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnah. Ciri khasnya Ahlus Sunnah. Ciri khasnya seorang Sunni Salafi. Ciri khasnya du'at Salafiyin, ulama Sunnah. Menampilkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, tidak peduli dengan siapapun yang menyelisihinya. La yakhafuna laumata laim. Sebagaimana yang masyhur dalam hadisnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Taifah al-Mansurah. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, kata Rasul, zahirina 'alal haqq, yang senantiasa tampil, menang, menyuarakan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang merendahkan mereka. Hingga datangnya urusan Allah dan mereka masih demikian keadaannya. Itu harus sunnah. Itu seorang sunni, seorang salafi. Tampil berani menyuarakan al-haq di atas al-haq dengan bimbingan al-haq sesuai dengan pemahaman para ulama sunnah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, dan dinukil oleh al-muallif Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi dalam syarahnya, membawakan sebuah kisah bagaimana seorang alim sunnah, bagaimana para ulama kita terdahulu menyuarakan kebenaran walaupun di hadapan penguasa yang kejam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengisahkan, dakhala Sulaiman ibnu Yasar ala Hisham bin Abdul Malik. Suatu hari Sulaiman ibnu Yasar rahimahullah, alim besar pada masanya, masuk menemui Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Faqala, maka sang khalifah mengatakan, ya Sulaiman, man alladhi tawalla kibrahu minhum. Wahai Sulaiman, siapa yang menjadi provokator terbesarnya dari kalangan mereka? Yang dimaukan ialah pada waktu peristiwa Ifk, ketika kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji yang disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Tahu kisahnya ya? Kisah Ifk. Sang khalifah tanya, wahai Sulaiman, siapa provokatornya itu? Tawalla kibrah, yang mengurusi kasus terbesarnya itu. Siapa provokatornya itu? Katanya Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah gitu ya. Tokohnya munafikin. Qala kadzabta, huwa Ali. Itu katanya penguasa. Salah kamu, dusta kamu. Ali provokatornya. Itu katanya Hisham bin Abdul Malik. Diam. Sulaiman bin Yasar tidak bisa ngomong. Waduh, khalifahnya bilang kayak gini. Fadakhala Ibnu Syihab. Maka masuklah ketika itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Abu Bakar Az-Zuhri, yang dikenal dengan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Masuk dia. Fasa'alahu Hisham. Ditanya lagi oleh Hisham bin Abdul Malik sang khalifah. Manilladzi tawalla kibrahu minhum. Wahai Ibnu Syihab, siapa provokator terbesarnya itu? Qala huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Wadah ya kan? Semua orang ngerti. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata sang khalifah, kadzabta huwa Ali. Salah, dusta kamu. Ali provokatornya. Langsung bicara Ibnu Syihab rahimahullah, faqala ana akdzib la ablak, saya dusta, kamu enggak punya bapak, begitu.
La abanak, tidak punya orang tua kamu. Itu bahasa lafziyahnya. Saya dusta, fa wallahi law nada munadin minas sama, sungguh demi Allah kalau seandainya ada orang di langit memanggil, bersuara, innallaha ahalal kadzib, Allah menghalalkan dusta, maka itu aku tidak bakal dusta. Saya dusta. Demi Allah kalau seandainya ada wangsit dari langit yang mengatakan dusta halal, aku tidak bakal berdusta. Haddatsani Sa'id wa Urwah wa Ubaid wa Alqam bin Waqqas an Aisyah anna alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay. Telah menyampaikan kepada aku Sa'id wa Urwah wa Ubaid wa Alqamah, semua dari Aisyah. Beliau mengatakan provokatornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Intah. Nah, salafi tenanan. Ini yang namanya alim sunnah. Barakallahu fikum. Walaupun di hadapan penguasa, di hadapan orang yang memiliki kedudukan, orang yang mulia, orang yang agung, salah. Apalagi berkaitan dengan kehormatan para sahabat yang mulia, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia dikatakan kadzabta, dusta kamu. Itu Ali. Hah? Saya dusta? Itu kan berani ya. Itu pandangannya itu tajam, badannya itu tegap. Tidak mungkin saya dusta. Tidak mungkin ya Pak. Kayak gitu ya. Tidak mungkin kemudian sambil loyo saya dusta. Tidak. Angkat kepalanya. Merasa alal haq. Saya dusta. Saya dusta. La abanak. Kalau seandainya ada orang dari langit yang mengatakan dusta halal, saya nggak bakal dusta. Itu namanya as-sad'u bil haq. Menyuarakan kebenaran. Barakallahu fikum. Itulah yang ada pada ulama sunnah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW terkait dengan penguasa yang semacam ini menyatakan bahwasanya jihad yang paling afdal adalah kalimatul haqqi 'inda sultanin syair. Afdalul jihad kalimatul haqqi 'inda sultanin syair. Jihad yang paling afdal adalah kalimat hak, ucapan hak di sisi penguasa yang kejam semacam ini. Ini para ulama ahlu sunnah yang berbuat demikian. Harafiyin, tidak ada yang berani. Barakallahu fikum. Ini ciri khasnya ahlu sunnah. Ciri khasnya Taifah al-Mansurah. Ciri khasnya salafiyin. Ciri khasnya ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ciri khasnya da'i sunnah. As-sad'u bil haq. Disebut dengan as-sad'u bil haq. Yang dikatakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala la tamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza 'alima. Barakallahu fikum. Dikisahkan, mudah-mudahan masih ingat ya. Dikisahkan oleh sebagian masyayikhna, kalau nggak salah ketika itu Syekh Muhammad bin Ghalib. Nggak tahu umroh yang sebelah mana ini. Kesempatan ketika umroh kemarin atau haji kemarin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ghalib rahimahullah, sehingga saya beli hafizahullah, kisah tentang Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Mudah-mudahan salah saya. Peristiwanya. Nanti yang pernah dengar kisahnya benarkan. Dikisahkan oleh Tina Azzakumullah bahwasanya penguasa Saudia itu berupaya untuk memanggil sekte Nakhawilah. Tahu Nakhawilah? Nakhawilah itu di Madinah. Kalau di Yaman namanya Makarimah. Kalau di dalam sejarah sekte ialah kelompok kebatinan. Barakallahu fikum. Maunya itu untuk diredam begitu. Dipanggil tokoh-tokoh mereka. Dipanggil pula sebagian alim, sebagian ulama, dan diantaranya ialah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Di majelis di hadapan penguasa. Maunya dari kalangan Nakhawilah Al-Makarimah tadi
Mereka hendak mendapatkan legalisasi penguasa supaya dijadikan sebagai sekte yang sah. Supaya gerakan mereka, aktivitas mereka tidak terganggu. Mereka melaporkan para penguasa terkait dengan keluhan-keluhan, tuduhan-tuduhan sebagian pihak tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Subhanallah, ketika itu para hadirinya tidak ada yang bersuara. Ketika itu tampil Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah menjelaskan kepada penguasa ketika itu bahwasanya sekte Nakhawilah, sekte Makarimah itu aktsar minal Yahudi wan Nasara. Terangkan sama beliau, panjang lebar, terangkan, bantah semua syubhatnya mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, dibuktikan bagaimana kekufuran mereka dan segala macamnya. Sampai habis sudah. Itu nggak bisa ngomong itu yang mereka al-makarimah. Begitu selesai, penguasanya mengatakan, ahsanta ya syekhana. Begitu. Bagus wahai guru kami. Ini yang saya cari. Ayo, hakata ya kan. Bil makna. Namanya juga dikasih potongan ceritanya. Syahidnya ikhwanafiddin azakumullah ialah itu para ulama sunnah. Itu para du'atus sunnah. Tampil menyuarakan al-haq. Barakallahu fikum. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Anda kemudian, aduh gimana ini penguasa. Sweat. Langsung bicara. Wah subhanallah, dikarenakan penguasa Saudiyah ala tauhid, mereka tauhidnya begitu kuat, dibangun di atas tauhid kekuasaan mereka dan dibangun di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Langsung senang, bersukacita dengan jawaban dan penegasan dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi. Ahsanta ya Syekhna. Itu luar biasa ya. Kemenangan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Hakata ya ikhwan. Kenapa mereka ahlu sunnah wal jamaah memiliki sikap demikian as-sad'u bil haq? Jawabannya mudah. Dikarenakan mereka itu ala yakin, ala bayyinatin min amrihim, di atas keyakinan, di atas bukti yang nyata, ilmu yang jelas tentang kondisi mereka. Yakin alal haq, yakin alal sunnah, al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Orang benar itu tidak bakal takut. Barakallahu fikum. Ada satu kisah lagi, nggak nempel ini filenya ini. Ulama terdahulu kala ya kan. Saya lupa namanya. Lama ini filenya. Itu sampai dipanggil oleh para seorang penguasa yang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ketika itu di hadapan tokoh-tokoh bid'ah ketika itu dituding sebagai orang-orang yang memecah belah masyarakat, memiliki pemahaman yang jelek, pemahaman yang menyimpang, tidak umum, tidak sebagaimana umumnya masyarakat. Dipanggil seorang diri, seorang diri datang, pengaruh hak datang. Di antara pernyataan penguasa ketika itu, ya fulan, anta ala haqqin wa haula'i kulluhum ala batil. Hei fulan, kamu di atas kebenaran, mereka semua batil. Kalau antum mungkin iya enggak begitu penguasa. Maksud saya kan karena antum memiliki pertimbangan yang terlalu keren. Beliau enggak. Beliau mengatakan na'am. Na'am ana 'alal haq wa haula'i kulluhum 'alal batil. Ya, saya 'alal haq, mereka semuanya batil. Begitu. Gimana lagi yang 'alal haq? Masa mengatakan ana 'ala bisul haq gitu. Separuh kebenaran, separuh kebatilan. Itu enggak mungkin. Tegas mengatakan ana 'alal haq wa haula'i 'alal batil. Itu harus sunnah ya, kawan. Barakallahu fikum. Bisa menghadapi siapapun, penyimpangan-penyimpangan bentuk apapun, syubhat yang model apapun, dengan trik-trik dan gaya apapun,
Tidak takut. Seorang diri dia akan menghadapi penyimpangan-penyimpangan tadi. Dia akan membongkar penyimpangan tersebut. Menerangkan sisi penyimpangannya. Sisi pelanggarannya. Seorang diri. La yakhafu billahi laumata laim. Ini dengan ketentuan idza alimahu au ra'ahu au syahidahu. Ada ketentuannya itu. Kalau dia punya ilmunya atau melihat itu al-haq atau menyaksikan itu adalah al-haq. Artinya apa? Bukan sembarang orang yang bisa mengatakan ana alal haq. Begitu. Ya nggak sembarangan ana alal haq antum kullukum alal batil. Enggak sembarangan orang yang mengatakan demikian. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan demikian ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang kebenaran. Memiliki ilmu tentang Alkitab wa Sunnah. Memiliki ilmu tentang pemahaman salaful ummah. Yang punya ilmu. Bukan orang yang baru ngaji. Sok gaya. Ana alal haq. Kullukum alal batil. Ya ngawur. Idza alimahu. Itu syartun. Seorang alim ya ikhwan. Orang yang memiliki ilmu. Barakallahu fiik. Itu perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sifatnya kaum mukminin yang disebutkan dalam Al-Quran. Sifatnya ahlu sunnati wal jamaah yang disebutkan dalam hadis. Itu contoh para ulama salaf terdahulu. Dan contoh bagaimana ulama sekarang ini. Ini pun juga harus berlaku pada kita semua. Saya bacakan nasihat. Dari Asy-Syaikh Al-Muallif Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi hafizahullah. Nasihat untuk kita semua. Sebagai seorang talibul ilm. Beliau menyatakan ala talibil ilmi ay yurabbiya nafsahu ala qawlil haq wa alla yakhafa fillahi lawmata laim. Wajib atau seyogianya bagi seorang talibul ilmi mendidik dirinya untuk menyuarakan al-haq. Dia tidak takut celaan siapapun dalam memperjuangkan al-haq karena Allah. Wa ayyahtamila fi sabili dzalik ma yanaluhu min al-adha al-lafzi bis-sabbi aw as-sukhriyati wa nahwi dzalik. Dan dia bisa menanggung beban di dalam menyuarakan al-haq, gangguan-gangguan yang menimpa dirinya. Gangguan-gangguan lafaz dalam bentuk celaan, caci makian atau penghinaan dan semisalnya. Beliau mengatakan ma'a tawakhi al-hikmah war-rizqi ma amkan. Namun dia juga harus memperhatikan sikap hikmah dan sikap kelemah lembutan yang memungkinkan bagi dia. Lalu beliau membawakan ayat Al-Maidah 54 yang saya bacakan tadi, yang menceritakan tentang sifatnya al-mu'minin, yang Allah cinta mereka cinta kepada Allah, di antaranya wala yakhafuna laumata laim. Beliau mengatakan setelah itu wa aulan nasi bihadzal khuluq ashabul manhajis salafi. Orang yang paling berhak mendapatkan perangai ini, atau orang yang paling berhak untuk memiliki perangai ini, ialah ashabul manhajis salafi. Orang-orang yang bermanhaj salaf. Salafiyin ahlus sunnah. Fahum ahlul haqqi wal hujaji wal bayinat. Karena mereka adalah ahlul haq, ahlul hujjah, yang punya hujjah. Ahlul bayinat, yang memiliki bukti-bukti, memiliki ilmu. Wahumul maw'uduna bin nasri wa ta'yidi wa zuhur. Mereka lah orang yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pertolongan, dengan bantuan dan kemenangan. Khalafahum man khalafahum wa khadhalahum man khadhalahum. Walaupun menyelisihi mereka orang-orang yang menyelisihi mereka,
atau merendahkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Antum ya ikhwan adalah orang yang harus memiliki sifat tadi. Wahai orang-orang yang di atas manhaj salaf, wahai orang-orang yang mengaku dirinya suri salafi, kalian adalah orang yang harus memiliki prinsip ini, sifat ini, perangai ini, menyuarakan al-haq, la yakhafu fillahi lawmata laim. Belum mengatakan slide. Wa hadha zaman min awla al-azminati bi badli kulli ma amkan min al-juhud al-ilmiyah wal 'amaliyah. Zaman sekarang ini adalah waktu dan zaman yang paling tepat untuk mengerahkan segala sesuatu yang memungkinkan bagi kita dalam bentuk al-juhudul ilmiyah, upaya-upaya ilmu, sisi ilmiahnya, wal amaliyah, dan upaya-upaya amal, amaliyahnya, fin nushi, untuk menasihati, wal bayani, menjelaskan, wa izalati syubah, dan membongkar syubuhat di zaman sekarang ini. Li ghalabatil ahwa wa dhalalat wa talbis ala umumin nas, dikarenakan sudah banyak sekali hawa nafsu, kesesatan dan kerancuan yang menimpa umumnya kaum muslimin, wa aktsari khawasihim, dan yang menimpa mayoritas orang-orang khususnya muslimin. Ini nasihatnya Syekh Hafizahullah Ta'ala. Sehingga bukan semata-mata kita membaca ayat, sifatnya orang beriman. Baca hadis, sifatnya Taifah Al-Mansurah. Baca hadis, itu perintahnya Rasul. Baca ayat, perintahnya Allah pada Rasulnya. Oh, sejarah salafun saleh, Masya Allah Syekh Rafi, gitu ya. Antum semua, masing-masing kita, barakallahu fikum, seorang sunni, seorang salafi, terutama dai-dainya, harus memiliki sifat yang mulia ini. Menyuarakan kebenaran dalam suasana penuh dengan hawa nafsu, penyimpangan-penyimpangan, dan kesesatan-kesesatan di tengah-tengah umat sekarang ini. Dengan terus menampilkan juhudun ilmiyah wa juhudun amaliyah, ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Dengar suara azan ya? Allahul musta'an. Lanjut apa terus? Ya baik. 11:40. Masih kurang 5 menit. Allah musta'an. Khairan insyaallah ya. Ya wis. Kalau gitu ya di stop dulu. Insyaallah. Anak kita teruskan itu zuhurnya nanti jam 2 gitu ya. Baik. Diteruskan lagi insyaallah, sebab hadis ini akan fitina azakumullah memiliki beberapa ketentuan penting yang antum harus tahu. Ya, tadi baru saya semangati untuk menyuarakan al-haq. Dikasih ketentuan. Anak khawatir berhenti sampai sini, pulang sampai di rumah, dengan arogannya yang penting menyuarakan al-haq. Akhirnya yang terjadi adalah tindakan hulu melampaui batas dalam menyuarakan al-haq. Ujung-ujungnya adalah pengerusakan. Sehingga dijelaskan nanti yang berikutnya bagaimana ketentuan agama dalam menyuarakan al-haq tadi. Cukup sekian insyaallah untuk pertemuan pertama ini, insyaallah akan teruskan setelah selesai zuhur insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Hanafiddin azakumullah, telah dijelaskan pada majelis yang pertama bahwasanya di antara sifat perangai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ialah
menyuarakan al-haq, tidak takut kepada siapapun, celaan siapapun di dalam memperjuangkan al-haq. Dijelaskan tadi bahwasanya itu merupakan sifatnya kaum mukminin, merupakan perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, perintah Rasul kepada umatnya, dan itu merupakan ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah at-taifah al-mansurah. Khanafitina azakumullah, perangai ini, sifat ini khanafitina azakumullah, sesungguhnya merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa memiliki sikap semacam ini. Kita perhatikan ketika Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Ma'idah ayat 54, ketika menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Allah menyatakan setelah itu, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah, fadilah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Artinya tidak semua pihak, tidak semua ahlul ilmi, tidak semua du'at sunnah, tidak semua at-taifah al-mansurah ahlus sunnah mampu dan bisa bersikap dan memiliki perangai yang mulia semacam ini. Itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang dikehendaki. Juga seperti pernyataan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pada hadis yang tadi kita baca, ketika menyampaikan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ala la tamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza 'alima. Belum dikatakan oleh sang rawi, fabaka Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri pun menangis. Beliau mengatakan, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Sungguh demi Allah, kita telah mengetahui, melihat, menyaksikan beberapa perkara yang hak, namun kami takut, kami segan untuk menyuarakannya. Seperti sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, apalagi yang selain beliau. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Qanafatina azzakumullah, sesungguhnya prinsip ini menyuarakan al-haq di tengah-tengah arus penyimpangan. Itu sesungguhnya ada jaminan langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang tersebut pasti akan menang. Pasti akan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimenangkan di atas musuh-musuhnya yang menyimpang dari agama. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian membela Allah, membela agama Allah, maka Allah akan bela kalian, Allah akan bantu kalian, Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Itu kepastian. Katanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadza wa'dun min karimin sadiqil wa'di, anna alladhi yansuruhu bil aqwali wal af'al sayansuruhu maulahu wa yuyassiru lahu asbaban nasri min ats-tsabati wa ghairihi. Ini merupakan janji
dari zat yang mulia, yang maha benar janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membela Allah, yang membela agama Allah dengan perbuatan, dengan ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, maka Allah pasti akan menolong dia, akan memudahkan untuk dia sebab-sebab datangnya pertolongan dari Allah. Dalam bentuk sabat, dia akan tegar, dia akan teguh dan yang semisalnya. Itu kepastian. Juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan sifat dasar agama Allah yang mulia ini. Sifat dasar dakwah yang disampaikan oleh para anbiya wal mursalin. Sifat dasar dakwah ilal haq itu pasti akan menang. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-33, juga di As-Saff ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda, ilmu yang manfaat, dengan dinul haq, amalan saleh, untuk Allah menangkan rasulnya tadi di atas semua agama. Allah menangkan agama tadi di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik itu benci. Katanya para mufassirin, kalau terkait dengan agama Allah, hadzal din, hadhihi da'wah, terkait dengan agama ini, terkait dengan dakwah yang mulia ini, maka al-izhar yang namanya kemenangan itu merupakan wasfun lazim, sifat yang pasti akan ada pada dia. Agama Allah pasti menang, dakwatus sunnah pasti akan menang, dakwatul haq itu pasti akan menang. Adapun terkait dengan al-muntasibuna ilaih, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, maka tergantung. Katanya Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ammal muntasibuna ilaih fa innahum idza qamu bihi wastanaru binurihi wahtadaw bihadihi fi masalih dinihim wa dunyahum fakadzalik. Adapun orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, kepada agama ini, kepada dakwah ini, maka mereka apabila mereka melaksanakan agama Allah yang mulia ini, mengambil cahaya dengan cahaya Allah yang mulia ini, mengambil petunjuk dengan petunjuk agama Allah yang mulia ini, terkait dengan maslahat agama dan dunia mereka, maka begitu pula keadaannya. Dia pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dia pasti akan menang di atas semua pelaku-pelaku agama yang lain. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya As-Shahwah Al-Islamiyah, ketika menerangkan ayat di atas, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Beliau mengatakan, walazimu izhari hadzal din ay yuzhira man tamassaku bihadzal din. Konsekuensi dari kemenangan agama Islam itu ialah Allah akan memenangkan siapa saja yang berpegang teguh dengan agama ini. Siapa saja yang mengilmuinya, siapa saja yang mengamalkannya, dan siapa saja yang mendakwahkannya, yang menyuarakannya di tengah-tengah umat, pasti akan menang. Pasti akan dibela. Pasti akan nampak dan di atas. Walaupun semua pihak itu benci. Zahir. Itu jaminan. Hal-hal yang semacam ini yang membuat kita semakin semangat untuk menyuarakan al-haq di tengah-tengah arus penyimpangan yang ada.
Namun sebagaimana di akhir majlis pertama saya singgung, menyuarakan al-haq itu ada aturan mainnya. Ya, asal bunyi, bukan asbun, tidak asal bunyi, tapi ada aturan mainnya. Disebutkan hal itu oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ali Al-Haddadi hafizahullah pada syarahnya tadi. Ketika saya bacakan nasihat dari beliau menyebutkan ma'atawakhi al-hikmati warrifqi ma amkan. Yang pertama, tatkala dia menyuarakan kebenaran, menampilkan al-haq di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah umatnya, harus disertai dengan hikmah. Sikap yang bijak, sikap yang arif, warifq, dan harus dengan lemah lembut, dengan kesantunan. Ma'amkan yang memungkinkan bagi dia. Semaksimal mungkin dia terapkan hikmah pada dakwahnya. Dia terapkan ar-rifq wal-lin, kelemah lembutan dan kesantunan pada dakwahnya, pada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Hadis yang sebelumnya, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan isti'malur rifqi fi inkaril munkar. Menggunakan kelemah lembutan dalam inkarul munkar, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana." Kelemah lembutan itu ya ikhwan, tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, dan tidak akan dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Yang pertama, harus dengan hikmah. Tayyib, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, hakimun fi da'watihi, hakimun fi uslubihi, hakimun fi kaifiyati da'wah. Hakim, harus hikmah, harus dengan penuh kebijaksanaan, arif dan bijaksana, harus lemah lembut. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh al-muallif juga hafizahullah pada babnya. Ketika membuat bab yang ke-26 itu, beliau menyatakan ma yanbaghi ayyakuna alaihi al-alim min as-sad'i bil haqqi idza lam yakhsha talafa nafsihi. Masyaallah, Allah masahiban nafi'ah. Yang punya hajat falyaqdi hajatah. Yang punya hajat silakan tunaikan hajatnya. Entah motornya, wala mobilnya, wala sandalnya, wala jualannya, wala dagangannya. Supaya taklimnya ndak kepikiran. Barakallahu fiik. Katanya muallif di sini dalam babnya, perkara yang harus ditunjukkan oleh seorang alim dalam bentuk memerintahkan al-haq idza lam yakhsha talafa nafsih. Kalimat yang terakhir itu merupakan bimbingan. Idza lam yakhsha talafa nafsih. Dia menyuarakan kebenaran apabila tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Di samping hikmah, dengan hikmah, dengan kelemah lembutan, yang kedua adalah tidak sampai membahayakan keselamatan diri. Artinya, kalau ternyata kondisi tidak memungkinkan, kalau dia menyuarakan al-haq, maka akan berbuntut pada terbunuhnya diri dia, atau kehancuran jiwanya, atau melayang nyawanya, atau keluarganya, atau anaknya, dan semisalnya. Ketika itu dia diperbolehkan untuk sementara diam dari kebenaran. Sementara diam dari kebenaran. Dalilnya apa ya kawan? Disebutkan dalam Sahih Bukhari
Hadis nomor 120 dalam Kitabul Ilmi Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wi'aini. Saya telah menghafal dari Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti dua bejana yang besar. Beliau menggambarkan ilmunya itu kayak dua bejana yang besar. Gentong pertama, gentong kedua, gede-gede, full ilmu. Beliau mengatakan, fa'amma ahaduhuma fafasastuh. Adapun gentong yang pertama, bejana yang pertama, ini sudah saya sebarkan di kalangan kalian, tak sampaikan semua kepada kalian. Wa ammal akhar, adapun gentong yang kedua, bejana yang kedua, dari ilmu yang saya hafalkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, falau basastuhu laquti'a hadzal bul'um. Kalau seandainya gentong yang kedua ini akan saya sampaikan kepada kalian, akan terputus urat nadi saya ini. Tahu mananya? Yani yukanni bihi al-qatl, akan terbunuh saya. Maknanya kalau betina azakumullah, beliau menghafal dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sejumlah riwayat, sejumlah hadis yang kalau disampaikan di tengah-tengah umat ketika itu akan mengkhawatirkan nyawa beliau dibunuh. Maka beliau tidak menyampaikannya. Kalau tak sampaikan, putus leher saya ini. Artinya bisa mati saya. Disebutkan dalam syarahnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, barangkali yang dimaksudkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an ialah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memberitakan tentang adanya para penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang kejam dan semisalnya. Yang kalau seandainya disampaikan akan marah penguasa tadi, kemudian akan mencari Abu Hurairah dan akan memenggal leher Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Tidak disampaikan. Kenapa? Khasyya talafa nafsihi. Mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Berani-berani. Menyuarakan al-haq. Tapi ada batasannya. Jangan konyol. Paham ya? Jangan konyol. Kamu ngerti ini ilmu. Kalau kamu sampaikan di tengah-tengah masyarakat, heboh. Orang-orang yang punya kedudukan akan marah. Dari pengalaman masyarakat yang ada, kalau sampai kepada mereka dan mereka marah, mati kamu. Jangan konyol. Jangan, saya siap mati. Saya siap mati, langsung sampaikan ilmunya dengan berapi-api kepada masyarakat luas, kepada khalayak ramai. Benar, sampai kepada yang punya kuasa tadi itu dipegang dia, dieksekusi mati. Begitu ditangkap, udah mulai goyang duluan ini. Mau mati apa enggak ini? Mau mati apa enggak ini? Kok masih eman-eman matinya ini? Allahul musta'an. Lebih takut mati. Begitu ngerti ditangkap, bojone nangis. Aduh, anaknya nangis. Semuanya nangis. Aduh, jadi takut mati. Tapi sudah lanjut. Jangan konyol. Ada ketentuan dalam agama. Ketika mengkhawatirkan kebinasaan dirinya, diizinkan, diperbolehkan untuk tidak disampaikan terlebih dahulu. Idza khasyata lafa nafsi. Ini yang pertama. Yang kedua. Ketentuan yang ketiga, barakallahu fikum. Idza khasyal fitnata awil mafsadata. Apabila dia khawatir akan terjadi fitnah atau terjadi sebuah mafsadah.
Dicontohkan oleh para ulama'una bi ayyakuna sami' mimman la yatahammaluhu. Misalkan yang mendengarkan ilmu ini adalah orang-orang yang belum sanggup menerimanya. Au yafhamuhu ala ghairi muradih, atau memahami ilmu yang kamu sampaikan tidak sebagaimana mestinya. Salah faham, kamu sampaikan ilmu, mereka belum mampu, salah faham, akhirnya yang muncul adalah perkara berbeda. Yang terjadi adalah fitnah besar, mafsadah besar. Di antara dalilnya ya khanafitina azakumullah ialah hadis Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memboncengkan sahabat Mu'adz bin Jabal di atas keledai namanya Ufair. Ya, hadiah dari Muqawqis, penguasa Iskandariyah Mesir. Ketika di atas keledai itu Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz." Dia mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." "Ya Mu'adz." "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Dia mengatakan, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah." Apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Jawabannya Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Rasul, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, mereka beribadah kepada Allah semata dengan tanpa syirik. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak syirik sedikit pun. Apa kata Mu'adz ketika itu ya kawan? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Hadza huwa syahid. Ya Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Apa kata Rasul? La tubashirhum fayattakilu. Kamu jangan sebarkan kepada banyak orang. Nanti mereka bersandar dengan riwayat ini, tidak mau beramal. Sing penting gak syirik, gak bakal diazab. Itu khawatirnya Rasul. Padahal perkara hak ya ikhwan. Perkara tauhidul ibadah. Perkara yang sangat inti pada agama ini. Tapi dikarenakan Rasul khawatir orang yang mendengarkannya tidak paham. Gak memahami dengan semestinya. Atau gak nyantol ini ilmunya ini. Maka beliau melarang sahabat Mu'adz untuk menyampaikannya. Jangan. Khawatir nanti mereka mendengarkan riwayat ini. Orang-orang yang gak paham. Langsung memahami. Nah, Allah tidak akan mengadab orang-orang yang berbuat syirik. Yang penting saya gak syirik. Urusan ibadah belakangan. Ayo ibadah. Tidak usah. Loh gimana? Yang penting kan gak syirik. Allah musta'an. Jangan sampaikan. Loh kok sekarang sampaikan ya Evan? Nah, sebab ada penjelasan di kalangan para ulama. Makna hadis ini, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik, yakni disertai dengan kemurnian tauhid. Itu mesti. Paham ya? Tidak syirik harus murni tauhidnya. Murni tauhidnya tidak boleh ada syirik. Harus dua. Barakallahu. Syahidnya ketika sahabat Mu'adz dilarang Rasul untuk menyampaikan ilmu tadi dikarenakan khawatir orang-orang tidak memahaminya, khawatir memahami dengan pemahaman yang berbeda. La tubashirhum fayattakilu. Katanya para ulama terkait dengan syarah hadis ini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang sahabat Mu'adz menyampaikan ilmu ini kepada orang-orang jahil yang enggak cerdas, yang nanti akan bersandar pada riwayat ini tidak mau beramal. Adapun kepada orang-orang yang cerdas, yang alim, yang ngerti, yang bisa memahami dengan benar, mendengarkan riwayat tadi semakin semangat untuk bertauhid, semangat beribadah, semangat untuk menjauh dari kesyirikan, disampaikan kepada mereka. Syahidnya tidak menyampaikan ilmu karena khawatir fitnah, khawatir mafsadah yang mendengarkannya salah paham. Contoh yang berikutnya wa aham terkait dengan urusan dakwah barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam
hafizahullah taala wa ra'ah, di dalam kitab beliau Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, judul yang lama, di halaman yang ke-72, beliau membawakan dhabitun muhim, ketentuan yang sangat penting barakallahu fikum yang harus difahami oleh para pengaku dakwah, yang harus difahami oleh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang menyuarakan al-haq. Beliau membuat judul Al-Farqu baina ma yuqalu li khawasin nas wa baina ma yuqalu li 'ammatihim. Harus dibedakan antara ilmu yang disampaikan kepada orang khusus dan ilmu yang disampaikan kepada orang-orang umum. Bedakan majelisnya. Ada majelis khas, ada majelis am. Ada orang-orang awam, ada orang-orang khusus yang uqala. Bedakan. Belum mengatakan di sini. Sengaja saya bawa bukunya ben maram, bukan dari saya pribadi. Belum mengatakan di sini ya Pak. Inna min jumlati ma yahtaj ayyudrikahul qa'imuna 'ala da'wati ila Allah. Di antara perkara yang harus dicerna, difahami dengan baik oleh orang-orang yang terjun dalam kancah dakwah ila Allah, huwa tafriqu baina ma yuqalu li khawasin nas wa baina ma yuqalu li 'ammatihim. Harus membedakan apa yang dia sampaikan di kalangan orang-orang tertentu, orang-orang khusus, dan apa yang dia sampaikan di kalangan orang-orang umum, khalayak ramai. Bedakan. Beliau mengatakan fainal matluba ay yuhadditsan nas bima yashulu alaihim fahmuh. Sebab yang dituntut adalah dia menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang mudah mereka pahami. Itu prinsipnya. Walihada qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada orang-orang perkara yang ma'ruf, perkara yang mereka fahami, yang mereka kenal. Atuhibbuna ayyukazzaballahu wa rasul? Apa kamu kepingin Allah dan Rasulnya didustakan? Disebabkan mereka salah faham, ilmunya belum sampai? Maka prinsipnya sampaikan kepada khalayak ramai sesuatu yang mudah mereka pahami. Maka dibedakan, ini majelis khusus yang mungkin kamu sampaikan sekian banyak informasi, sekian banyak berita, sekian banyak ilmu yang cocok untuk mereka. Karena mereka orang khusus, orang yang berakal, yang punya ilmu, yang dewasa, yang bijak dan segala macamnya. Ini orang-orang awam, sampaikan sesuai dengan kadar keawaman mereka. Beliau membawakan riwayat panjang. Saya bacakan dengan nasnya. Walamma qila li Umar, ketika disampaikan berita kepada Umar Ibn Khattab selaku khalifah ketika itu. Ya Amirul Mukminin, hal laka fi fulan? Wahai Amirul Mukminin, apa engkau tidak membicarakan si fulan, membantah si fulan? Yaqul, ini orang mengatakan, lauqad mata Umar laqad bay'atu fulana. Kalau Umar nanti mati, aku akan membaiat si fulan. Fa wallahi ma kanat bai'atu Abi Bakar illa faltah. Sungguh demi Allah tidaklah baiat Abu Bakar kecuali enggak sengaja, spontanitas saja. Fatamat, maka sempurnalah baiat tadi. Terkait dengan pembaiatan Abu Bakar dan pembaiatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Fa ghadiba Umar. Umar pun marah. Tsumma qala, beliau mengatakan, inni insyaallah laqaimun al-'ashiyata hinnas famuhadziruhum haula alladzina yuriduna ay yaghsibuhum umuruhum. Saya insyaallah sore ini aku akan tampil di hadapan khalayak ramai, aku akan tahdzir, aku akan peringatkan orang-orang yang kepingin menggosok kekhilafahan ini. Orang-orang yang mau udah mulai kasak-kusuk kepingin mengadakan pemberontakan, baiat lagi kepada pihak lain, aku akan tampil sore ini. Aku akan sampaikan kepada mereka, aku akan tahdzir mereka, orang-orang yang kepingin menggosok masalah ini.
Ketika itu didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, sahabat yang mulia, Ya Amirul Mukminin la taf'al. Jangan wahai Umar, jangan kamu lakukan. Fa innal musim yajma'u ri'a'an nas wa ghawgha'ahum. Musim haji semacam ini mengumpulkan orang-orang yang sangat banyak, orang-orang yang awam. Fa innahum humul ladzina yaghlibuna ala qurbika hina taqumu fin nas. Mereka-mereka ini pada umumnya yang akan di dekat kamu, di sekitar kamu ketika kamu nanti tampil berbicara di hadapan banyak orang. Wa ana akhsha, dan saya khawatir antakum, engkau tampil berbicara fataqula maqalatan yatiruha anka kulla matir aw la ya'uha aw la yad'uha ala mawadhiha. Saya khawatir wahai Umar, engkau tampil, engkau berbicara, lalu engkau menyatakan suatu pembicaraan, menyatakan sebuah statement, lalu mereka akan menyebarkannya kemana-mana dari engkau, atau mereka tidak paham, atau mereka tidak bisa mendudukkannya pada tempat yang benar. Saya khawatir, jangan. Fa'amhil, tunda hatta takdumal Madinah. Tunda sampai kamu sampai di kota Madinah nanti. Fa innaha darul hijrati was sunnah. Madinah negeri hijrah, negeri sunnah. Fatakhlusa bi ahli fiqh wa asyrafin nas. Lalu kamu pilih ahli fiqh, orang-orang yang punya pemahaman, orang-orang yang mulia. Pilih beberapa orang dari mereka. Fataqul ma qulta mutamakkina. Lalu silakan kamu menyampaikan apa yang hendak kamu utarakan dengan tenang, dengan mantap. Faya'i ahlul ilmi maqalatak. Maka para ulama itu tadi akan bisa memahami ucapan kamu tadi. Wa yad'unaha 'ala mawadhi'iha, dan bisa menaruhnya di tempat yang tepat. Itu nasihatnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Jangan. Sahabat Umar sudah naik hitam. Kata orang kita sekarang udah nyang gitu ya. Sudah naik hitam. Ini sudah mulai banyak gerakan-gerakan yang membuat keresahan negara ini. Maunya langsung tampil di sore hari. Ketika musim haji ketika itu. Mau saya tampil, saya bicara, tak tahdir. Semua orang-orang yang bikin rusak negara ini. Biar mumpung banyak orang gitu kan. Sampaikan semua. Ditahan salatul jangan. Ini musim haji. Banyak orang awam. Banyak orang yang nggak mengerti permasalahan. Khawatir mereka menyebarkan dari engkau kemana-mana, atau khawatir tidak paham yang kamu sampaikan, atau khawatir tidak bisa mendudukkannya pada tempat yang semestinya. Hikmah ya. Maka Umar mengatakan, ama wallahi insyaallah la aqumanna bidzalika awwala maqamin aqumuhu bil Madinah. Kalau begitu insyaallah, demi Allah insyaallah, sungguh aku akan laksanakan hal itu kali pertama aku datang di kota Madinah. Kemudian Asy-Syekhul Imam berkomentar, fal jamahiru minan nas laisa minal hikmati ibtila'uhum 'alal masaili wal qadaya allati takhussu tullabal ilmi wad du'ati ila Allah. Mayoritas umat, umumnya masyarakat, bukan termasuk hikmah memberitahu mereka masalah-masalah, kasus-kasus, problem-problem yang khusus dialami oleh tulabul ilm, yang khusus dialami oleh para da'i-da'i ilallah. Bukan hikmah ya. Ini merupakan konsumsi pribadi, konsumsi kalangan elit, gitu bahasanya ya. Konsumsi orang-orang khusus. Maka sampaikan kepada orang khusus, kepada para du'at ilallah, para da'i-da'i, para ustaz-ustaz dan segala macam yang mengampu dakwah di tempatnya masing-masing, yang akil, yang arif, yang bijak, tulabul ilm, para pencari ilmu yang sudah mulai mumpuni keilmuannya, yang bisa mencerah dengan baik. Itu mereka. Jangan dikasihkan kepada semua pihak. Konsumsi pribadi disebarkan ke semua pihak. Itu bukan hikmah dan merusak dakwah. Barakallahu fikum. Dia mengatakan,
fama ahwajana ila ta'aqqul fima yutrahu wa yuqalu linnas wallahul musta'an. Alangkah butuhnya kita itu mencerna terlebih dahulu apa yang bakal disampaikan dan diucapkan kepada halayak ramai. Ini bait berikutnya. Intinya, laisa kullu ma yu'lamu minal haqqi yuqal. Itu kaidah ya, Pak. Tidak semua al-haq yang kita tahu, tidak semua al-haq yang kita ilmui langsung disampaikan kepada halayak ramai. Bukan begitu yang namanya hikmah. Bukan demikian yang namanya bimbingan Allah dan Rasulnya. Bukan demikian bimbingan para salafun saleh. Bukan demikian bimbingan para ulama. Ada aturan mainnya. Dilihat dulu apa masalahnya ini. Kalau ternyata babnya bab khusus. Kalangan intern para ustadz. Kalangan intern para da'i. Ya para da'i saja yang tahu. Yang lainnya jangan boleh tahu. Ini makanan pribadi. Menu khusus. Yang mencernanya adalah para du'a ilallah. Terkait dengan ilmu-ilmu agama yang lainnya, yang sifatnya umum dan semisalnya, sampaikan kepada halayak ramai. Itu satu bagian dari hikmah barakallahu fikum. Dan bertegas mengatakan, kalau kemudian ada orang yang menyebarkan semua perkara, semua permasalahan, semua kasus yang itu merupakan menu pribadinya para duat, para asatidzah, orang itu bukan orang yang hikmah. Bukan lagi mengatakan, bukan lagi menyuarakan kebenaran, tapi mulai mencoreng-moreng al-haq. Walaupun mungkin yang dia sampaikan itu hak. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Memang betul dalam Islam kita diperintahkan untuk memiliki sifat yang tegas, sikap yang tegar, sikap yang berani menyuarakan kebenaran, tapi ada aturan mainnya. Harus dengan hikmah, dengan lemah lembut. Tidak mengkhawatirkan kebinasaan pribadi kita, kehancuran pribadi kita. Kemudian dilihat pertimbangan maslahat dan madaratnya, dilihat majelisnya, dilihat apa yang bakal disampaikan dan segala macamnya. Itu semuanya i'tibarul masalih wal mafasid. Barakallahu fikum. Dari sini orang-orang itu bisa kita klasifikasi menjadi beberapa macam terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, ahlul haq, menyuarakan kebenaran dengan ketentuan-ketentuannya. Itulah ahlu sunnah taifah al-mansurah yang sesungguhnya. Menyuarakan al-haq dengan ketentuan-ketentuan yang dibawakan tadi. Ada wabih. Ada lagi yang kedua, ya khanafitina azakumullah, as-sukutu 'anil haqq wa huwa yaqdiru 'alaih. Diam dari kebenaran padahal dia punya kemampuan untuk menyampaikannya, untuk menyuarakannya. Diam dengan tabat udzur yang syar'i. Diamnya itu bukan karena khawatir dirinya binasa, bukan karena khawatir fitnah dan segala macamnya. Tidak ada udzur syar'i. Umumnya terkait dengan maslahat duniawiyah. Ketakutan yang berlebih, yang tidak beralasan. Tahu ini al-haq. Dan dia punya kemampuan untuk menyampaikannya, tapi tidak disampaikan. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan sebutan syaitanun akhras, setan bisu. Syaitanun akhras, setan bisu. Tahu al-haq, ngerti Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tahu dia,
Dan dia punya kemampuan untuk menyampaikannya. Dan waktunya untuk menyampaikan. Tapi dia diam. Ya Allah ya akhi, katakanlah. Oh, enggak ya akhi, nanti. Tidak ada uzur yang syar'i. Bukan karena khawatir dia mati. Atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Pada terangkan di awal. Tidak bakal mendekatkan ajal. Kan gitu ya. Tapi umumnya terkait dengan masalah duniawi. Gimana? Tidak bisa bicara. Keluh lidahnya. Kaku. Tidak bisa ngomong. Ini al-haq. Suarakan. Segera. Butuh. Kamu mampu itu. Tidak berbicara. Itu syaitanun akhras. Setan. Bisu. Kalau dikatakan setan itu jelek. Bisu lagi. Tambah jelek lagi. Ada lagi yang ketiga. Sebaliknya ya ikhwan. Justru dia menyuarakan kebatilan. Menyuarakan kebatilan. Menyuarakan penyimpangan. Menyebarkan syubhat. Dan yang semisalnya. Disebut dengan apa ini? Syaitanun natik. Setan yang berbunyi. Gitu bahasanya. Jangan berbicara gitu. Bunyi. Setannya bunyi. Barakallahu fikum. Setan yang berbunyi. Kenapa pendekatan syaitanun natik? Dikarenakan yang dia sampaikan, yang dia bicarakan, yang dia suarakan, yang dia perjuangkan adalah perkara batil. Al-batil itu mungkin kufur, mungkin syirik, mungkin bid'ah, mungkin pemahaman-pemahaman yang sesat, mungkin kefasikan, mungkin dosa, mungkin maksiat, dan semua perkara batil yang ada. Barakallahu fikum. Syaitanun natik. Kalau dikatakan setan jangan langsung dipahami dia kafir loh ya. Bukan. Dia sifatnya kayak itu. Itu menunjukkan celaan, kecaman, bukan berarti pelakunya kafir. Ya mungkin dia kafir, mungkin juga tidak, tergantung apa yang dia sampaikan dan dia perjuangkan. Allahul musta'an. Di zaman sekarang ini muncul fenomena orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Taifah al-Mansurah, sebagai ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, yang betul-betul berani tampil menyuarakan al-haq kata mereka, tapi tidak pakai aturan, dengan cara yang arogan, dengan cara membabi buta. Tidak ada pertimbangan maslahat dan madarat. Tidak ada perbedaan majlis, mana yang khusus, mana yang umum, mana halayak ramai, mana orang-orang khusus, mana majlis am, mana yang khas. Tidak ada. Yang penting al-haq sampaikan. Ini sesungguhnya bukan muslih, bukan orang yang membuat perbaikan, tapi mufsid, orang yang membuat kerusakan. Dikarenakan ujung-ujungnya azakumullah, yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah mafsadah. Al-haq menjadi perkara yang batil, al-batil menjadi perkara hak dengan ulahnya dia. Allahul musta'an. Nampak aturan. Ini orang-orang yang tidak punya hikmah, tidak punya hikmah dalam perkara dakwah, tidak memiliki rifqun walin dalam perkara dakwah. Barakallah. Ada pula di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnati wal jamaah, ketika waktunya menyuarakan al-haq, abotnya luar biasa, beratnya luar biasa. Antum aja lah yang nyampaikan, jangan saya. Ya rame-rame nyampaikan, kan sama-sama ahlul haq, sama-sama ahlus sunnah, sama-sama menyampaikan al-haq. Ya Allah ya akhi, sudah banyak yang nyampaikan. Sudah banyak ustadz, sudah banyak dai. Ya saya kan bawang aja lah. Ya. Sudah yang lain sudah mewakili cukup. Rasanya berat sekali untuk membela al-haq, menyuarakan al-haq, menyampaikan al-haq, dan dia mampu. Alasannya sudah banyak yang lain sudah. Tapi giliran dia memiliki sebuah maslahat duniawiyah, dan pasti duniawiyah, nggak ada lagi ukhrawiyah.
Giliran dia memiliki maslahat duniawiyah dan mulai tergelincir pada perkara-perkara yang menyimpang. Ketika ditegur, ya akhi taqillah, itu perkara yang membahayakan, itu perkara yang menyimpang. Itu subhanallah, lidahnya langsung tajam. Di awal ketika al-haqnya murni, jelas-jelas al-haq, jelas-jelas sunnah, suruh bicara, keluh lidahnya, abot ngomongnya. Angele gitu loh, ngerti al-haq ya kan? Yang mestinya dia harus berbicara dan dibutuhkan dia berbicara untuk izharul haq, menampilkan kebenaran. Begitu urusan maslahat duniawiyahnya dia diusik. Apalagi sudah mulai nyerempet kepada penyimpangan-penyimpangan yang membahayakan. Ketika ditegur dan dinasihati, langsung tajam lisannya. Bukan dalam rangka menyuarakan al-haq, tapi dalam rangka untuk membentengi al-batil. Membentengi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tajam lisannya kepada ahlul haq tadi. Yang dulunya kalau diminta Ustaz, taklim Ustaz di tempat ini Ustaz. Wah, Fuan saya sibuk sekali ini. Saya nggak punya waktu ya akhi. Ya banyak urusan lah, urusan ini, urusan itu dan segala macamnya. Nah, begitu sudah terkena dan terusik maslahat duniawiyahnya dia tadi, walaupun harus mengorbankan prinsip, wah, waktunya longgar. Mau taklim kapan? Mau di mana? Mau jam berapa? Dan segala macamnya. Yang dulunya tidak pernah keluar kandang, kandangnya dibongkar, keluar dia dari kandangnya. Kajian sana, kajian sini, taklim sana, taklim sini, gerakan sana, gerakan sini, dan segala macam. Luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah dia tunjukkan ketika berkorban untuk al-haq. Luar biasa. Tapi terkait dengan urusan masalah pribadinya, yang sebenarnya duniawiyah, yang sudah mulai menyimpang itu, luar biasa semangatnya. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Itu disebut oleh para ulama dengan tindakan khudlanul haq wa khudlanu ahlil haq. Melecehkan kebenaran, merendahkan kebenaran dan melecehkan ahlul haq. Barakallahu fikum. Ujungnya apa? Ahlul haq tadi, ahlus sunnah tadi yang berupaya untuk menerangkan kepada umat penyimpangan-penyimpangan orang itu. Jelas-jelas menyimpang, terganjal oleh teman-teman mereka sendiri dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang memiliki maslahat duniawiyah tadi apapun bentuknya yang terganjal dengan suara al-haq yang digaungkan. Mau ngantemi yang sebelah sana ada batu di depan. Mau membantai yang sebelah sana ada tembok di depan kita. Mau dilempar sana, mental lagi. Lempar sana, mental lagi. Temboknya itu bertuliskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Ini yang sangat disesalkan ya. Kenapa? Ketika diminta untuk menyuarakan al-haq, loyo seperti itu. Tidak punya taji, tidak punya taring, tidak punya keberanian, tidak punya pengorbanan, tidak punya waktu, dan segala macamnya. Al-haq, perkara al-haq. Tapi begitu terkait dengan perkara-perkara berbau-bau menyimpang dan semisalnya, luar biasa gerakan-gerakan yang ada. Hadza khudlanul haq wa khudlani ahlil haq. Itu merupakan batas awal penyimpangan seseorang. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ujung-ujungnya nanti adalah syaitanun natiq, setan yang berbunyi, bukan lagi menyuarakan al-haq tapi menyuarakan al-batil atau membela kebatilan. Indah. Gerakan-gerakan setan keluar bisa banyak ya kan. Sehingga harus diwaspadai. Itu semuanya. Ini ya Allah, kembali kepada pembahasan kita. Sebagai ahlul haq harus punya sifat la yakhafu fillahi laumata laim. Barakallahu fikum. Tidak takut dengan celaan siapapun, tetapi dengan aturan lain yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Jadi ahlul haq itu susah ya. Susah ya, dikarenakan dikerubuti oleh banyak pihak yang
Aneh-aneh. Ahlul haq cuma satu. Jalannya cuma satu. Jalurnya juga cuma satu. Ahlul batil banyak. Jalurnya banyak. Pintunya banyak. Yang kesini gak bisa, yang sebelah sana. Sebelah sana gak bisa, yang sebelah situ. Ahlul haq satu pintu. Ya harus itu aja. Pahit gak pahit, ya di situ aja. Manis gak manis, ya di situ aja. Itu namanya al-haq. Allahul musta'an. Nasrullah ta'ala taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum.